saat Samuel berakting itu belajarnya selain berlatih dengan mami papinya, pernah belajar dengan siapa lagi tuh? Mengasah kemampuan aktingnya. Dengan Kak Erwin, Cek Wan, dan lain-lainnya. Oke, nah kalau menurut Samuel enaknya berakting tuh apa tuh? Acting tuh enaknya rasanya. Kayak makan bakso mungkin. Mungkin apa namanya tuh kayak ada tantangan di situ ya aktingnya tantangan. Samuel. Apa? Tantangan yang pernah Samuel rasakan pada saat berakting tuh apa nih? Gugup mungkin di depan kamera. Saya tidak pernah gugup pas di depan kamera. Kenapa tuh? Kuncinya apa atau tipsnya apa supaya tidak gugup di depan kamera tuh? Memang Samuel sudah terbiasa dari dulu. Oke itu ya. Jadi memang kita di depan kamera itu anggap lagi di dalam kamar. Iya. Jadi tidak kate uang di situ yang lihat. Iya. Nah kalau di pementasan atau di film kemarin terakhir yang Samuel ikutan, itu karakter Samuel itu sebagai siapa tuh pada saat itu? Itu sebagai Mamat. Sebagai Mamat. Mamat itu anak yang bagaimana tuh? Anaknya saya kurang tahu sih. Yang Samuel bawain anak yang baik-baik, anak bandel, atau anak yang Anak pendiam? suka main-main. Suka main-main memang dengan usia anak-anak kayak itu karakternya ya. Oke baik. Dan pada saat itu Samuel terlibat sebagai pemeran utamanya juga di situ. Ya, Yang dimana ini menceritakan tentang apa nih pada saat itu untuk filmnya? menceritakan tentang anak suka membuang sampah. Nah, kenapa tuh kalau kita buang sampah apa akibatnya? Nanti lingkungan jadi kotor. Ah, Sampah keliaran kemana-mana ah, dengan aktivitas orang-orang di sekitar kita. dan menimbulkan penyakit juga kayak Ya, itu ya. penyakit banyak. Oke. Nah, kalau Samuel berakting ini pengennya kaget kalau tadi sudah pernah menjadi anak-anak yang baik, Ya. anak-anak yang bermain, tapi kedepannya kalau punya kesempatan Samuel lebih pengen berakting sebagai siapa nih? Beretik seperti anak baik. Kembali ke menjadi anak baik-baiknya ya kayak itu. Iya, saya suka jadi Oke. anak baik. Luar biasa. Nah ini ke Kak Desinya lagi melihat Samuel yang sudah tampil di film, iklan, bahkan pementasan panggung, termasuk di 3D juga arahnya kayak bakal ke sana juga untuk anak-anaknya. Iya, betul. Bagaimana tuh? Apa tadi Kak? Dengan Coba diulang dulu. yang sudah Samuel lakukan, yang sudah Samuel dapatkan atau pengalaman yang sudah Samuel lewati di film, iklan, dan juga pementasan di panggung di 3D Management ini atau 3D kursus ini juga bakal fokus mendidik anak tuh ke film, pementasan, teater di situ kayak itu ya. Iya, tapi kita di sini lebih fokus ke film dulu Kak, karena udah ada beberapa naskah yang akan kita rilis. Mungkin akan kita mulai ini mungkin di bulan 5 atau 6. Oke. Kalau buat teater mungkin kita juga ada. Ada teater juga di ada. situ. Buat pementasan. Dan untuk di kelas apa mengasah bakat anak ini sudah aktif sejak kapan tuh? Kita aktif bulan Maret ini udah aktif kita Kak. Oh di bulan puasa ini memang sudah aktif. Iya betul. Dan metode pembelajarannya kayak apa tuh? Lebih banyak praktek, teori atau apa yang dilakukan di situ? Kalau kita ini kita kasih materi dulu sekitar 30%. Sisanya kita langsung praktek. Oke, sisanya Iya. praktek kayak itu. Betul. Jadi memang sesuai ya. Ada teori, ada juga praktek di situ. Dan masing-masing siswa ini yang sudah bergabung ada berapa nih totalnya? Kalau di daftar itu sekitar ada 15 yang udah masuk di 3D. Terus tapi calon-calonnya banyak Kak. Oke. Mungkin habis lebaran mereka baru aktif. Wah, setelah lebaran akan lebih fokus ya kayak Karena mereka jauh Kak. Ada yang dari Kayu Agung. Wih, jauh-jauh ya. Indralaya. Jadi bukan cuma anak-anak Palembang nih. Bukan, bahkan dari Jakarta juga mau ikut gabung. Ada juga. Ada Wah. juga. Jadi memang benar-benar 3D ini sudah menjadi suatu sorotan juga ya. Iya betul. Bahwasanya memang tempatnya untuk pengembangan potensi anak yaitu di bidang seni kayak itu. Dan kalau buat yang pengen bergabung mungkin menjadi siswa didik yang ada di 3D course ini apa nih syaratnya? Kita nggak ada syarat Kak, yang penting dia ada minat buat acting, bakat yang mau dikembangkan. Oke. Dia bisa langsung chat admin kita. Terus atau bisa langsung datang ke kantor kita di Transmart Radial kan. Oke. Jadi di kawasan Transmart Mall itu ya. Betul. Di Jalan Radial Palembang. Ini biasanya jam berapa jam dalam satu hari untuk kelasnya? Biasa kita 2 jam Kak. 2 jam. Oke. Nah, melihat
antusiasme yang tadi disampaikan oleh Kak Desi, ada yang dari Kayu Agung, Oganilir, termasuk ada juga yang di Jakarta. Ini apa nih ya yang menjadi sebabnya kayak itu? Mereka pengen bergabung di 3D. Ya, karena begini, mereka bilang itu di Palembang itu baru tahu kalau ada kelas acting. Oh, baru tahu. Ya, Aha. dan mereka ada bakat di sana. Jadi mereka bingung, Kak, mau ngembangnya lewat mana. Mm-mm. Begitu mereka tahu, jadi mereka ada respon baik dan menghubungi pihak kita. Jadi ini tidak membatasi usia berapa Pak yang pengen gabung? Enggak. Jadi bebas ya, boleh baik itu boleh. remaja boleh, anak-anak seusia Samuel juga boleh kayak itu. Termasuk untuk yang dewasa mungkin ada yang pengen belajar? Ada? Boleh juga ya? Ada. Ibu-ibu juga ada sih. Ada yang ibu-ibu yang Ada. belajar situ. Siapa tuh? Ada lah, pokoknya Bu bahkan Dewi. bahkan dia Bukan itu ya? udah punya sanggar sendiri, tapi dia berminat bergabung sama kita karena gitu. dia nggak punya kelas acting. Itu tuh. Iya. Jadi memang ini sebagai wadah ya, 3D Iya, ini sebagai wadah, sebagai tempat yang memang pas sekali untuk yang pengen mengembangkan potensi diri di bidang seni. Nah kalau Samuel, kalau acting sedih, misal contohnya itu, ini paling cepat dapat sedihnya tuh Samuel kayak apa tuh caranya? Caranya Membayangkan apa kayak itu, misal ada barang yang hilang jadi kesel jadi sedih enggak? Kayaknya dimarahin maknya. Lebih ke situ ya sama ya. Jadi kalau dimarah jadi sedih nih. Sedih dia. Tapi kalau acting marah pernah Samuel? pernah Marah Samuel itu ketika apa nih biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari? marah sama adik Tetap balik ke rumah tuh lah ya. Iya, pening dia. pusing. Jadi kalau jengkel dengan adiknya pasti Samuel langsung dapat emosinya di situ ya. Iya. Jadi ketika di kamera itu Samuel menggunakan teknik itu juga. Ya, Jadi kalau lagi berakting langsung dalam pikiran Samuel itu seakan-akan lagi dalam situasi kayak itu tadi, marah dengan adiknya, dimarah sama orang tua juga gitu kan. Dan kalau buat acting yang paling sulit, kalau Samuel itu jenis acting yang kayak apa tuh? tidak ada sulit semua. Jadi marah bisa. Nangis Oh dia nangis. biasanya. Nah ini belum pernah coba acting nangis ya. Mungkin karena matanya kecil tadi. Karena memang karakter Samuel ini lebih kayak anak-anak yang baik-baik ya. Ceria dia. Ceria dan juga memang kalau sedih sih mungkin bisa. Cuman itu tadi ya, karakter mukanya memang yang memang Iya. melihatkan bahwa Samuel ini anak yang baik. Nah, kalau Samuel juga belajar acting itu lebih enak teori atau praktek? Praktek. Kenapa tuh alasannya? Alasannya Supaya lebih cepat ya mendapatkan trik dan caranya kayak itu. Dan kemarin ikutan belajar juga. Hari apa kemarin terakhir tuh? Sabtu. Dan di situ materi yang Samuel dapatkan apa pada saat latihan? Monolog sama pantomin. Pantominnya juga ada di situ. Ada monolog juga di situ. Ada dongeng juga ada. Oh, ada juga dongeng. Dongeng bisa Samuel berdongeng? Belum. Belum ya. Nanti masih dalam tahap belajar nih ya. Monolog bisa. Monolog bisa. Boleh kita di ujung acara kita pengen lihat Samuel acting, bukan acting ya ini nyebutnya ya, monolog ya. Iya, monolog. Nanti kita bakal lihat dan juga baca-bacanya Pacak tonton di channel YouTube Perempat Palembang. Dan kembali ke Kak Desinya lagi, kita pengen tahu untuk apa namanya itu, melihat potensi pengembangan anak ini, anak-anak yang bisa mendalami dunia acting itu setelah berapa kali pertemuan biasanya tuh? Biasanya sih kalau saya lihat itu mungkin karena dia ada niat dan bakat di situ ya kayak. Mungkin 2 kali aja mereka udah nalar gitu. Oke. Udah ngalir aja gitu. Jadi 2 kali pertemuan bisa asal dia punya niat dan juga punya bakat. Ya, tapi untuk mendasar dulu. Mungkin buat profesionalnya perlu latihan lagi. Dan untuk di 3D ini project ke depan apa nih yang KG bakal digagas? Kalau kita ini project ini yang pasti itu film kan. Karena kita kurang lebih ada 10 film. Wih banyak ya. Dan itu bahkan kita rilis satu persatu. Tentunya anak-anak kita dulu yang akan kita ajak bermain di sana. Makanya untuk saat gitu ini kita latih biar mereka lebih matang. Jadi lebih mudah mengarahnya nanti kan. Oke, jadi memang ini sudah menjadi suatu tujuannya juga ya ketika anak-anak sudah siap berakting,
ada produksi yang bakal dilakukan di sini ya. Iya, Oke, baiklah kalau begitu Mance Becek, sebelum kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Samuel dan juga Kak Desi, untuk Mance Becek jangan kemana-mana ya. Tetaplah di sini di lokal kita di OMKM Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pasti kita pernah terlewat makan sahur atau terlambat bangun. Lalu sebenarnya apakah hukum puasa tanpa sahur? Sahur merupakan ibadah yang dianjurkan dan untuk membuat berkah puasa serta keutamaan sahur tercapai. Meski anjuran makan sahur kuat ditekankan Rasulullah SAW, tidak ada hadis atau dalil yang mewajibkan seseorang untuk makan sahur. Dalam ajaran Islam, tidak pernah ada aturan yang menyatakan bahwa inti puasa atau syarat wajib puasa adalah sahur. Sehingga hukum puasa tanpa sahur tetap sah. Hal ini juga diperkuat dengan dasar hadis yang diriwayatkan Muslim, Nasa'i, dan Turmudi. Hadis tersebut menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW berpuasa karena tidak ada makanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu hari Nabi SAW menemui kami dan bertanya, apakah engkau punya makanan? Kami menjawab, tidak. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu saya akan berpuasa. Hadis ini menjelaskan Nabi memutuskan puasa karena tidak ada makanan di rumah. Jadi hukum puasa tanpa makan sahur adalah sah. Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik belum tentu sejalan dengan sepemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler.
Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Kita masih di Loka Kito bersama dengan Kak Desi dan juga Samuel. Kita masih ngomongin terkait dengan open class pengembangan potensi anak. Nah, ini juga salah satu pendidiknya atau pengajarnya atau gurunya yang ada di 3D course, yaitu ada Om Erwin Janim dan juga ada Cek Wan, dan juga termasuk lagi ada siapa namanya itu yang satu tadi tuh, Kak Reza. Iya. Dan rencananya juga Kak Desi kaki untuk di 3D course ini bakal ada jenis pelatihan lain lagi dah kayak itu selain acting? Ada, itu modeling. Modeling yang kayaknya Iya. bakal di ini ya. Betul. Dan modeling ini memang apa ya, perlu juga untuk dikembangkan ya. Iya, karena minatnya cukup banyak Kak kalau di Palembang kan. Cuman kita itu bedanya itu kan mungkin ada yang dasar dan profesional. Oke. Jadi memang potensi anak-anak di Palembang ini atau Sumsel ini memang lumayan juga ya untuk kayak modeling. Karena yang kita lihat beberapa tahun belakangan itu kayak di ajang-ajang nasional pemenangnya dari Sumsel Galo tuh. Iya, Berapa tahun berturut-turut gitu kan. betul. Jadi ini juga menjadi suatu peluang juga ya untuk adik-adik, untuk anak-anak kita yang memang punya potensi di bidang seni kayak modeling juga termasuk di situ. Kenapa tidak untuk dikembangkan di 3D course ini kaginya di Iya, situ betul. ya. Nah, untuk apa namanya itu kegiatan lagi nih kita pengen tahu dalam pematerinya ini disampaikan oleh Om Erwin Janim. Beliau ini kita kan tahu bahwa salah satu aktor juga ya kita nyebutnya ya. Iya, betul. Aktor yang ada di Palembang ini dan juga penulis juga di sini. Beliau pernah ada komentar apa nih terkait dengan siswa-siswa yang ada di 3D course ini kayak itu? Ya, kalau komentar itu positif sih. Kak Erwin bilang sudah ada dasarnya. Oke. Tinggal kita olah. Mungkin masih malu-malu aja. Itu. Dan itu butuh waktu juga ya pengolahan Iya, itu. betul. Nah, kalau Samuel butuh waktu berapa lama nih kemarin mencintai dunia acting? Masih ingat gak sih? Enggak ingat lagi. Cuman Sampai bertahap. malam itu. Oh, sampai malam, belajar sampai malam. Ya. Tapi kalau Samuel pertama kali, ini usianya 12 tahun kan? Ya. Tapi kalau Samuel pertama kali belajar acting itu di usia berapa tuh waktu itu? Kayaknya di usia 11. Oh, jadi 1 tahun yang lalu? Enggak lah kok. Enggak lah ya? Lebih? Kelas 3 itu. Oh, 3 SD? Iya. Oke, 3 SD. Pada saat itu kenapa nih ini Kak Desi Samuel ikutan? Iya, karena kan dia kan dasarnya basicnya ke model dulu kemarin. Awalnya ikutan modeling. Terus dia udah ikut yang nasional, mewakili Sumsel. Oh, pernah juga? Iya, 2 Sebagai kali. apa tuh? Model cilik Oke, tahun berapa? tahun 2022. Udah dan menang se-Indonesia itu kan mewakili Sumsel. Sumsel. Dengan ratusan peserta. Mendapat runner up 1. Oke. Terus dari situ kan kalau udah ada selempang nasional kita udah nggak boleh ikut lagi Kak. Oh, nggak bisa lagi ya? Boleh ikut tapi kan takutnya kan nggak enak sama yang Peserta baru lain ya. kayak itu. Jadi makanya dia mutusin coba Ami ke acting. Pelan-pelan belajar taunya
mantep di situ. Oke, dan sampai dengan saat ini ternyata enjoy ya Iya. Samuel untuk ikutan acting di sini. Betul. Dan kalau buat apa namanya itu prestasi Samuel, apa aja nih yang sudah ada? Kalau Samuel itu kalau buat prestasi yang mana dulu nih Kak? Semua bidang seni, Semua bidang seni itu ya yang modeling tadi. modeling. Ya dia udah dapat sertifikat dari Bapak Menteri, Mhm. dari Bapak Sandiaga Uno udah ada 2. Oke. Terus kalau buat film itu kan kemarin baru menang Monster Sampai itu kan? Oh yang di TVRI Sumsel. Gatra Kencana itu. Itu juara 1 nasional juga itu kan? Dan juara umum Juara umum juga. se Wah, luar Indonesia. biasa. Terus apa lagi ya? Ya itu aja lah Kak. Pokoknya dia lebih ke kemarin lebih fokus ke model dan udah banyak lah pialanya itu. Dan di rumah tuh kayak sudah berjeber ya piala dari Samuel tuh. Udah banyak. Dan kalau buat apa namanya itu saat ini kan Samuel kayaknya sudah mulai tertarik di acting, modelingnya sudah jarang nih. Ya, udah jarang paling jadi bintang tamu atau juri. Oh pernah. Ya kemarin nggak sempet, kemarin mau ada ngisi juga di ekstrisi manajemen, jadi bintang tamu juga nggak sempet datang kan, Iya. karena ada kesibukan. Mhm. Sering diundang-undang itulah sekarang. Oke, jadi memang karena sekolah mungkin ya. Ya sekolah juga. Ditambah lagi sudah aktif di 3D juga. Jadi memang waktu Samuel terbatas kayak itu. Iya betul. Dan kalau buat Samuel lagi nih kita pengen tahu. Kemarin syutingnya di mana? Kemarin di Rusun. Di Rusun yang di 26 Ilir. Ya, Pengalaman Samuel pada saat ikut acting apa yang Samuel rasain? rasanya Kayak seneng ya, dapat pengalaman baru lagi, ketemu kawan baru lagi di situ. pas ketemu 3. Siapa itu nama-namanya tuh? Masih ingat enggak? Ya, ingat-ingat. Ada siapa yang pertama? Rizky. Ada Rizky. Ada Rizky lagi. Oh, Rizky-nya ada 2 tuh. Iya. Uh, Ada Iqbal. ada Iqbal. Jadi 4 ya sama Samuel. Iya. Jadi keempat ini menjadi pemeran utamanya di situ. Ya. Oke, nah untuk di 3D ke Desi lagi kita pengen tahu saat ini jumlahnya yang aktif berapa tadi yang disampaikan? Yang anak-anak kita. Ah, Itu ada sekitar 12. ada 12-an yang aktif dan nama-namanya siapa nih? Kita pengen sapa siapa tahu yang saat ini lagi monitor atau nonton tayangan YouTube kita. Itu ada Naura, Naura, ada Intan, Intan, ada Depis, ah, terus ada Audrey, ya, terus ada Fania juga, Samuel juga tergabung di situ termasuk kan. Samuel juga di sini. Terus mungkin ada Frankie ya. Ada kalau buat Frankie juga. cowok. Aha. Kalau buat Michael mungkin habis Lebaran sih diaktifkan. Terus ada siapa lagi ya? Ada Cassandra, Cassandra itu, ada Lila, oke. ada Mael. Ada Mael juga. Iya. Terus masih banyak lagi Kak. Pokoknya apa namanya itu memang sudah tergabung di 3D ini. Mudah-mudahan lagi menyaksikan juga tayangan di YouTube kita ya. Iya, betul. Pokoknya salam sukses untuk adik-adik yang ada di situ. Dan kalau buat Samuel kemarin itu syutingnya berapa lama di Monster Sampah? Berapa lama itu ya? 20 harian nggak? Wah, 20 hari ya. Karena hujan. Oh, jadi terpotong karena cuaca itu. Betul. Nah, selain di Monster Sampah itu dulu pernah juga Samuel syuting di daerah Sungsang. Iya. Bagaimana nih Samuel pengalamannya sampai sejauh itu nih untuk daerah syutingnya tuh? Karena kan Sungsang lumayan jauh aksesnya. Iya. Bagaimana? Melihat situasi di situ. Yang pasti Sampai panas nginep sekali kan? Kak. Sampai 3 nginep hari. Kan? 3 hari nginep di situ. Seneng nggak Samuel pada saat itu di Sungsang? Senang, banyak kawan. Banyak kawan, banyak jajan juga di situ ya. Iya, iya. Dan ini kalau buat di 3D kembali, buat channel-channelnya atau sosmednya juga sudah ada ya, sudah aktif. Iya aktif. Kita ada IG. Ada Instagram, Iya ada TikTok ada TikTok juga di situ. YouTube. Dan Facebooknya. Ada Facebook juga di situ. Jadi memang banyak apa namanya itu banyak sosmed yang digunakan di situ ya. Untuk alamatnya gampang. Ini ada di Transmart Mall. Jadi untuk manca-becek yang punya anak dan juga atau bahkan dirinya dewek yang pengen bergabung silakan daftar langsung datang ke situ ya. Oke. Dan untuk pementasan teater ini tetap Om Erwin Janim juga nih sebagai
pengajarnya di situ. Iya. Ini KG bakal ada pementasan juga dah untuk di 3D. Iya ada. Rencananya kita ini kan mungkin habis lebaran ini lagi ya. Aha. Itu 1 minggu sekali kita ada live Kak. Ada lab. Ya. Buat anak-anak mungkin itu Gang Kelinci The Series. Itu jadi pementasan yang ada alur ceritanya kayak itu. Iya, untuk anak-anak kayak komedi lah. Oke. Biar mereka bisa improv dan terbiasa di kamera. Kak. Aha. Yang nulis ceritanya Kak Erwin juga. tetap Om Erwin juga di situ yang sebagai penulisnya di Iya, situ betul. ya. Oke, baik. Dan kenapa nih kita harus memilih 3D course ini sebagai tempat menimba ilmu atau mengembangkan potensi seni anak-anak itu kayak itu? Ya karena kan mungkin di Palembang ini cuma 3D ini. Mungkin ada yang lain tapi yang lebih fokus ke acting ini kan di 3D. Jadi kalau memang ada yang minat, ada bakat di acting ya coba ke 3D dulu. Oke. Dan juga insya Allah nanti di setelah Lebaran akan lebih banyak lagi ya Iya, siswa yang akan kegiatan. mendaftar di sini dan juga kegiatan di sini. Betul. Oke. Nah Samuel, kalau pengalaman modeling tadi kan disampaikan oleh Miminyo bahwa sudah pernah nih. Beda acting sama modeling apa nih menurut Samuel? Kalau Ah, kalau acting tuh dari ekspresi. main ekspresi gitu. Ya, kalau modeling tuh jalan sambil bergaya. Jadi menampilkan pose dengan bajunya juga itu yang menjadi andalan kayak itu. Iya, iya, iya. Samuel pernah pakai baju apa nih yang paling apa ya nyebutnya ya, yang paling megah atau yang paling bagus menurut Samuel? Pernah pakai busana kayak apa nih kostumnya? Kostum yang pernah dipakai pada saat pementasan? Ada baju Chinese, Muslim, adat Palembang, dan adat lain-lainnya. Dan lain-lain. Oke, nah kalau buat baju-baju yang disebutkan oleh Samuel tadi itu sewa atau memang bikin dewek nih? Ada yang sewa, ada yang bikin. Ada yang bikin. Artinya di rumah Samuel udah banyak koleksi. Banyak. Ada berapa kurang lebih kalau dikira-kirain kayak itu? Sepertinya 30. Oh banyak ya. Ini apakah bakal disewain juga nih untuk ini Kak Desi kostum-kostum Samuel tadi? Iya sebenarnya kan itu pribadi sih ya, koleksi pribadi. Tapi kebanyakan ada anak-anak yang mau, ayo Ma boleh nggak pinjam? Ya kita pinjemi. Jadi disimpan rapi di rumah ya. Betul. Dan pembuatan tadi disampaikan oleh Samuel ada juga yang bikin dewek tuh. Ya itu kebetulan saya desain sendiri. Oh desain dewek. Terus dibantu juga ada neneknya yang jahit kan. Oke. Polanya kita bantu gunting sendiri. Kreasi sendiri lah Kak. Oke, jadi memang Miminya juga yang ikut terjun langsung Iya, ya. betul. Ngurusi kayak bandar kostumnya, hydronya juga mungkin. Ya dari make up, rambut, sepatu, semua kita bikin sendiri, buat sendiri. Artinya di sini Aksesoris keluar modal juga tuh. Ya, tapi kalau kita memang ada kreativitas di situ, nggak terlalu sih. Itu yang penting kita tahu tekniknya kayak Iya itu. betul. Kayak dasar di mana tempat belinya. Ya. Dan juga harus bisa bikin pola kayak itu. Pernah ada pengalaman kostum Samuel yang paling apa ya nyebutnya, yang paling ruwet dalam pembuatannya itu kostum apa tuh? Itu kalau nggak salah casual Korea, sama pernah yang tema itu Chinese. Jadi semua aksesoris itu kita memang bikin sendiri. Oke. Kalau Chinese kan banyak kan. Oh iya banyak Dari warna-warninya kepala. gitu. Jadi kalau misalnya temanya naga harus bikin dari naga. Nah, itu bikin sendiri. Kalau yang baju Korea itu kan kemarin sempat bikin dari plastik Kak. Jadi kombinasi kain dan plastik. Nah, itu jahitnya itu yang susah. Gitu aja. Dan nanti kalau di 3D kedepannya mungkin akan ada penyewaan juga ya kalau Iya ada. ternyata Kak Desinya punya keahlian di situ. Ada. Akan Cewek dikembangkan. cowok kita ada. Oke. Dan untuk mulai belajar untuk saat ini di bulan puasa kayak apa tuh kelas course-nya gitu? Kita itu setiap hari Sabtu 2 jam itu kelas acting, tapi biasanya 1 jam itu acting dan 1 jamnya lagi itu acting juga tapi misalnya monolog atau pantomimnya gitu. Untuk bulan puasa ini pagi, siang atau sore pembelajarannya? Siang sih jam 2 sampai jam 4 sore. Siang dari jam 2 sampai jam 4 sore ya. Jadi cuma 2 jam. Iya. Dan paling jauh siswanya dari mana nih asalnya tuh? Kayu Agung nggak? Dari Kayu Agung. Dari Kayu Agung ke Palembang cuman untuk pengen belajar Iya, di jadi 3D. dia jam 11:30 itu sudah dari Kayu Agung sampai di Transmart itu
mungkin langsung latihan terus pulang lagi ke Kayu Agung. Waduh, kalau Cak Uji kita mudik tuh balik hari ya. Iya, PP dia. PP balik hari di situ. Iya. Karena memang untuk mengembangkan potensi anak itu memang butuh perjuangan juga gitu kan. Nah, termasuk Samuel di sini juga. Dan selama ini perjuangan Samuel untuk mengembangkan potensi dalam dirinya kayak apa tuh? Kayak mengurangi waktu bermain handphone, waktu bermain, atau ada cara lain nih Samuel yang dikorbankan? Fokusnya kayak itu. Pada saat nanti ada latihan, Samuel meninggalkan untuk main handphone, main game gitu. Ya, Jadi fokus ke latihan. ya fokus ke latihan. Pernah tampil pementasan panggung juga di mana? Samuel yang pernah dulu-dulu. Dulu kadang di PTC Mall, Mm-mm. kadang di gedung-gedung. Oke. Sama di sekolah Matria Wira waktu itu Oh, jadi ada pementasan juga pernah di situ. pernah teater. Teater juga di situ. Jadi Samuel memang sudah ada ini lagi ya, sudah ada asing lagi, sudah ada canggung lagi nih untuk pementasan ataupun juga acting. Karena memang acting dan juga pementasan teater tuh walaupun berbeda, tapi arahnya masih tetap hampir sama kayak itu kan. Sama berperan membawakan karakter di situ. Oke lah kalau itu ya. Dan Mance Bicara dulur-dulur, ternyata Samuel juga nih saya dapat bocoran pernah ikutan dalam satu tayangan iklan. Iya. Bagaimana nih pengalamannya waktu itu sampai bisa ikutan? Waktu itu sih ada temen yaitu Cek Desi kita. Oke, Cek Desi. Halo Cek Desi, mungkin lagi monitor juga di Iya. channel YouTube. Jadi dia bilang ini ada casting buat iklan. Terus itu hari terakhir Kak. Oh, hari Hari penutup, Pak. terakhir. Jadi cepet-cepet cari itu sekitar jam 3 dikirim. Mm-mm. Pas jam 7 ada pengumuman. Terus dilihat kalau fotonya ada bintang itu lolos. Lolos. Begitu jam 7 itu pas lagi kita di gereja kan. Kita lihat ada bintangnya, ternyata lulus di hari Ternyata terakhir. Samuelnya lulus walaupun itu di penutupan. Iya, dan besoknya langsung syuting. Dan pada saat itu ikutan casting artinya di situ. Iya, ikut juga casting. Tetap proses. Tetap ada proses casting. Casting itu sangat penting ya Betul. untuk menentukan melihat karakter pemain dan disitulah casting itu akan digodok kayak itu. Iya. Teknik casting, Samuel masih ingat tak waktu ikutan casting di iklan pada saat itu ngapain bay? Kayak perkenalan mungkin. Perkenalan tidak, Ah, tapi saya senang banget bisa melihat tenda-tenda Oke. info dari acara-acaranya. itu pada saat Samuel di lapangan di situ kan. Iya, di lapangan itu. Pada saat di ruangan casting Samuel kayak disuruh acting marah mungkin atau acting seneng kayak itu. Enggak sih Kak. Biasa kalau iklan kita itu ngirim video pribadi Oke. yang berisi tinggi badan, Oh, ya kan, nama kita terus sama profil foto grade kita. Oke. Kalau misalnya kita itu langsung itu biasanya casting film Kak. Dan Samuel bisa nih untuk apa namanya itu video perkenalan kayak itu. Hai, nama saya Samuel kayak itu. Oh, bisa. Coba nih kita pengen dengar boleh. Oke, boleh. Kita hitung 3 mundur ya. 3, 2, 1. Hai, perkenalkan nama saya Samuel Barito Arzora, umur saya 12 tahun. Saya sekolahnya di SD Negeri 106 Palembang. Hobi saya acting, itu aja. Oke, luar biasa. Jadi memang Samuel sudah sudah siap gitu. Yang melatih Samuel dalam public speaking atau pengucapan kata-kata tadi itu siapa tuh gurunya? Mama saya. Tetap ya mamanya punya peran di sini ya. Iya. Dan biasanya kalau mamanya untuk mengajarkan atau melatih Samuel di rumah itu memilih waktunya tuh karena kan anak-anak kita tahu moodnya tuh gampangnya berubah nih. Detik ini dia lagi senang. Kemudian 15 menit atau 1 jam ke depan tiba-tiba moodnya hilang kayak itu. Ini bagaimana nih mamanya pada saat melatih itu? Kalau saya itu Ada iming-iming mungkin? enggak ada iming. Cuman kalau dia lagi ada waktu, saya selalu bilang, ayo kita latihan biar hasilnya bagus. Oke. Baru dia mau. Tapi kalau kita langsung Marah? iya marah-marah, pasti moodnya hilang. Heeh. Kan untuk dia juga itu kan. Benar. Jadi memang harus melihat dan juga ada tekniknya ya untuk membujuk anak tuh Dibujuk pelan-pelan. supaya galak latihan gitu. Iya. Karena kalaupun memang dia udah galak kita paksakan itu juga udah bakal bagus kan hasilnya Iya. gitu. Nangis malah Kak. Jadi Samuel masih galak nangis ya. Cengeng. Tapi kalau buat adik-adiknya yang 2 itu kayaknya akan dikembangkan juga ada potensinya. Ya, kalau adiknya itu mungkin masih malu-malu, tapi Yang mana bakatnya tuh? udah Kan ada 2 nih. Dua-duanya. Oh, dua-duanya juga sama tuh.
Iya. Aha. Lebih ke kalau adiknya itu lebih ke nari kayaknya. Yang cewek itu. Iya, dua-duanya. Dua-duanya juga. Kemarin kan sempat adiknya waktu ke Jakarta, Heeh. dilihat sutradara langsung disuruh syuting. Oh. Nah, herannya kan kalau di Palembang nggak mau, tapi di sana dia bilang aku bisa Mi. Terus dites langsung bisa. Yang mana tuh? Yang adiknya si Yang- Immanuel. Oh, Immanuel yang cowok Iya, itu yang malah cowok justru. itu. Oh, itu. Terus dites langsung bisa, terus disuruh langsung syuting. Hmm. Karena ada kendala kan kemarin nggak sempet, jadi kami batal sepihak. Pindah pending dulu ya. Iya. Aha. Tapi kalau buat di 3D course ini adik-adik Samuel juga bakal ikut latihan juga tuh. Iya, ikut Aha. Dan sudah berapa kali pertemuan ini sudah aktif juga? aktif, Aha. diajak terus dia. Nah, ini kita pengen tanya juga terkait dengan peran papinya juga ya. Kita pengen tahu sejauh ini dukungannya untuk Samuel dan juga adik-adiknya dalam pengembangan potensi bakat seninya sejauh apa nih? Ya kalau papinya itu selalu support. Jadi kalau mau bikin baju, walaupun malam papinya selalu anter, Oke. ditungguin. Aha. Bahkan ikut gunting pola juga kadang. Pernah ada pengalaman sampai jam berapa tuh bikin baju Samuel? Besok nak dipakai. Iya. Sedangkan malam ini belum selesai. Biasanya itu kan kalau model itu kan kadang kami lihat dadakan Kak. Jadi siang langsung beli, sore langsung jahit, pagi-pagi jam 10 harus selesai. Jadi sampai jam 12 malam kadang, jam 1 pagi-pagi kan Ada ngate kendala di situ. nggak ada. Dan untuk ukuran baju Samuel kayaknya ini sudah ukuran dewasa juga ya. Iya. Dia mengembang. Ukuran dewasa, S dewasa. Waktu masih zaman fokus di modeling, mungkin Samuel belum berisi sekarang. Mungkin. Iya, kecil badannya, tinggi Masih kecil. kecil, padat lah. Kurus enggak, gemuk enggak juga. Karena sekarang mungkin sering ngemil, Ya, sering ngemil. jadi akhirnya ini ya. Tapi tidak apa-apa lah, memang usia Samuel kan memang usia yang lagi hobi-hobinya makan nih. Iya. Tapi kalau buat Samuel menjaga pola makannya tetap ada perhatian juga dari orang tua kayak itu. Kalau saya itu mungkin yang dia kan hobi Membatasi. cabe. Kalau cabe itu hobi. Oh itu. Jadi membatasi yang pedas-pedas kan. Oh. Karena dia ada amandel. Oh itu tuh, takut tambah jadi kan. Takut panas kan biasanya kalau dia udah kumat tuh demam. Oke, baik. Dan ini sudah 52 menit melangkah dari jam 11 siang. Sebelum kita tuntaskan, kita pengen nagih janji Samuel tadi yang pengen monolog. Kita pengen lihat, boleh kan? Oke, boleh. Oke, kita hitung 3 mundur. Ini dia Manci-Bica dulu-dulu. Penampilan Samuel dengan seni monolog. Silakan. 3, 2, 1. Mana lah kunci rumah gue? Dari tadi di kantong aku udah kate, tas dah kate. Di mana lah kira-kira Di bawah lap dah kate. Kalau aku telepon orang tua, kita dimarah, disuruh balik cepet-cepet. Inilah jam berapa nak nyari kunci rumah? Kalau aku dobrak dimarah. Ganti. Cobalah aku cari lagi. Nah, kunci rumah. Lah, kenapa di kandang ayam ini? Lah, siapa naro ini? Astaga. Ketemu pula. Buka pintu. Cetek, cut. Alamak, napa rumah cak kapal pecah ini? Oi, kucing ini ganggu. Shu. Alah, matinya aku, rasa mak aku. Hancur galau rumah ini. Lah, pecah tupperware mak aku. Dah lah. Oke, tepuk tangan dulu dong kita untuk Samuel, luar biasa sekali ya. Ini Samuel sudah bisa mengimajinasikan bagaimana situasi hilang kunci tadi kan, dan juga takutnya dimarah kayak itu Samuel. Dan ini Samuel belajarnya juga di 3D juga kayak itu. Oke, baiklah. Dan sebagai penutup mungkin Kak Desinya silakan untuk apa yang pengen disampaikan kepada pendengar kita, atau untuk yang pengen bergabung boleh kayak apa tuh? Betul. Bagi mama-mama atau adik-adik yang punya bakat di acting, teater atau modeling nantinya itu boleh ikut di kita. Oke. Boleh datang langsung ke Transmart atau chat admin kita. Bisa lihat di IG kita, TikTok kita, banyak iklan di situ Kak. Di situ juga diupdate di situ kan? Iya betul. Oke, baiklah kalau itu. Dan mungkin terakhir untuk tim-tim yang ada di 3D apa yang pengen disampaikan? Kalau buat tim-timnya kita itu harus saling kompak ya, solid lah. Susah senang kita sama-sama gitu aja lah. Jangan susah kita ditinggal. Iya, nanti sedih sekjen ini. Itu ya.
Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi untuk Samuel dan juga buat Kak Desi atas waktunya luar biasa ini ya. Jadi untuk Mance Bica yang pengen bergabung di 3D Course ini tadi disampaikan juga silakan datang ke Transmart Palembang yang ada di Jalan Radial dan juga buat sosmednya juga tadi sudah disampaikan. Oke, karena waktu kita sudah habis, kita nak pamit. Kita ucapkan terima kasih atas minat dengarnya Mance Bica. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.